Operasi pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kriya Sriwijaya, Palembang ramai diserbu warga. Warga rela antre lama dan berdesak-desakan demi mendapat bahan pokok yang dijual murah. Operasi pasar ini antara lain menjual telur ayam seharga Rp25.000, minyak goreng seharga Rp14.000, gula pasir seharga Rp13.000, daging ayam Rp25.000, dan daging sapi seharga Rp95.000. Seluruh harga bahan pokok yang dijual di operasi pasar ini lebih murah dari harga normal pasaran. Warga mengaku senang meskipun harus berkorban waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Iya sangat menguntungkan, sangat membantu kami yang susah ini. Jadi gula sama minyak inilah yang penting. Amun beras dapat sebat bulog. Dapat bulog. Tahu ini dari mana, Bu? Dapat informasi? Dari teman ke teman. Hal serupa juga terjadi di acara Gerakan Pangan Murah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terik matahari tak menyurutkan semangat ratusan warga untuk antre berjam-jam membeli beras ukuran 5 kg seharga Rp51.000. Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Tuban dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menyediakan 5 ton beras dan bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, telur, dan daging. Bekerja sama dengan Bulog setempat, Gerakan Pangan Murah ini digelar untuk bisa mendorong stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasaran. Tim Liputan Anyus melaporkan. Libur panjang akhir pekan jelang arus mudik Lebaran 2024, PT Kereta Api akan memberangkatkan 1.677 penumpang. Puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 8 April 2024 dengan jumlah calon penumpang yang akan berangkat mudik sebanyak 41.000 dalam satu hari. PT KAI mengimbau untuk calon yang belum mendapatkan tiket untuk memilih tanggal keberangkatan tanggal 31 Maret hingga 3 April 2024. Ya, pemirsa, 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terus mengalami lonjakan pemudik. Bagaimana situasi malam ini dan sudah bergabung bersama kami dari Stasiun Senen ada Jen Cahyani. Selamat malam, Jen. Silahkan dengan laporan Anda. Baik Aulia dan juga pemirsa, untuk di suasana di Stasiun Pasar Senen saat ini memang cukup ramai ya para calon penumpang ini yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen sendiri, mengingat memang tanggal 31 Maret nanti atau sekitar 3 hari yang akan datang ini akan memasuki periode puncak arus mudik Lebaran tahun 2024. Sementara itu untuk periode perkiraan puncak arus mudik yakni H-10 Lebaran hingga H+10 atau tanggal 31 Maret hingga 22 April ini PT KAI akan memberangkatkan sebanyak 1.677 keberangkatan atau sekitar 77 kereta api per harinya. Dan dengan total ada 957.000 kursi yang akan diberangkatkan atau sekitar 43.000 kursi per harinya. Kemudian untuk sisa kursi ini yang masih diperjualbelikan atau yang masih tersedia ini ada sekitar 40-60% atau ada sekitar 387.000 kursi lagi. Kemudian dari PT KAI sendiri memperkirakan puncak arus mudik Lebaran ini akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 dengan keberangkatan 41.000 kursi. Kemudian untuk arus balik nantinya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 15 April dengan keberangkatan ada 40.000 kursi dalam satu hari. Kemudian untuk dari PT KAI sendiri mengimbau untuk para calon penumpang ini yang akan mudik atau balik ke Jakarta wilayah Jabodetabek nantinya yang belum mendapatkan tiket atau kursi keberangkatan ini untuk membeli tiket kereta untuk keberangkatan 31 Maret hingga 3 April karena yang masih tersedia tadi sekitar 40% hingga 60% kursi tersedia di tanggal keberangkatan 31 Maret hingga 3 April 2024. Untuk saat ini di Stasiun Pasar Senen sendiri masih ramai dan kemungkinan ini akan melonjak naik ya sampai nantinya H-10 Lebaran atau tanggal 31 Maret 2024. Kami kembalikan ke Anda, Ulia. Baik, terima kasih dengan laporan Anda, Jen Cahyani, langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Pemirsa, pasca polisi tetapkan 3 tersangka kasus BBM jenis Pertalite yang dicampur air di SPBU Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga kini belum beroperasi. SPBU saat ini sedang melakukan pengurasan tangki Pertalite agar kembali bersih sebelum beroperasi kembali. BBM Pertalite yang terkontaminasi air di SPBU bulan-bulan di Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat ternyata sengaja dicampur dengan air. Para pelaku merupakan sopir dan kernek mobil tangki yang mengisi Pertalite di SPBU tersebut serta security SPBU wilayah Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketiga pelaku pun kini menjadi tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Sedangkan 2 orang lainnya yang turun diamankan pihak kepolisian hingga kini masih dalam pemeriksaan di unit kriminal khusus Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya puluhan kendaraan roda 2 mengalami mati mesin usai mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga BBM yang sudah dibeli oleh para pengendara roda 2 di SPBU tersebut tercampur air. Tidak hanya kendaraan roda 2, hal yang sama juga dirasakan oleh pengendara roda 4 yang mengalami mogok mesin. Tim Liputan News melaporkan.